Kode wanita yang mengajak selingkuh dengan kita. Perselingkuhan tidak selalu terjadi karena niat yang disengaja sejak awal. Dalam banyak kasus, hubungan terlarang diawali oleh sinyal-sinyal halus, kode-kode yang samar namun menggoda, yang kadang tidak langsung disadari. Salah satu bentuk dinamika sosial yang makin sering menjadi perhatian adalah ketika wanita entah lajang, berpasangan, atau bahkan menikah menunjukkan ketertarikan secara tidak langsung pada pria yang sudah memiliki pasangan. Dalam konteks ini, pria seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang diajak bermain api. Dalam masyarakat modern yang komunikasi digital dan interaksinya begitu cair, kode atau sinyal ajakan selingkuh sering muncul dalam bentuk yang tidak eksplisit. Kita perlu memahami bahwa mengenali kode ini bukanlah untuk menghakimi, melainkan sebagai langkah preventif dan edukatif. Karena semakin dini seseorang sadar akan sinyal-sinyal tersebut, semakin besar pula kemungkinannya untuk menjaga komitmen dan batas dalam hubungan. Video ini akan mengupas 5 tanda atau kode dari wanita yang secara tersirat sedang mengajak berselingkuh. Dilengkapi pandangan pakar hubungan serta solusi agar setiap individu dapat tetap setia dalam hubungan yang sehat. Yang pertama, terlalu sering memberikan perhatian khusus di luar konteks. Salah satu kode paling umum dari wanita yang tertarik secara emosional atau fisik pada pria yang sudah berpasangan adalah perhatian yang diberikan terlalu intens dan tidak relevan dengan konteks. Misalnya, wanita tersebut sering menghubungi untuk hal-hal sepele, memberi pujian berlebihan atau menunjukkan rasa peduli yang tak biasa terhadap urusan pribadi pria tersebut. Pujian seperti, "Kalau aku jadi istrimu, pasti kamu gak akan secapek ini," atau "Istri kamu beruntung banget punya kamu," adalah contoh kecil dari bentuk perhatian yang mulai menyentuh wilayah emosional. Pakar hubungan Dr. Jane Mann menjelaskan bahwa perhatian emosional yang konsisten dan bernuansa pribadi bisa menjadi awal dari keterikatan yang tidak sehat, terutama jika diberikan secara intens kepada seseorang yang sudah berkomitmen. Ini bukan tentang kebaikan hati semata, melainkan bentuk pendekatan emosional yang kerap disalahartikan sebagai teman curhat. Padahal sebenarnya memiliki muatan ketertarikan. Bila seorang pria mulai merasa spesial karena perhatian ini, maka ia sedang berada dalam wilayah rawan yang bisa menjadi pintu masuk perselingkuhan emosional. Kedua, sering membahas topik mesra untuk menguji reaksi secara itu. Kode berikutnya yang sering muncul adalah pembahasan topik-topik yang bersifat mesra secara konsisten. Wanita yang punya niat untuk menjalin hubungan di luar batas sering mengarahkan pembicaraan ke wilayah itu, baik secara verbal maupun melalui pesan. Misalnya dengan bertanya soal hubungan rumah tangga, kepuasannya, hingga komentar tentang penampilan yang bernada genit seperti, "Kamu tuh masih keren banget, istrimu pasti nggak pernah khawatir ditinggal ya." Menurut pakar Emily Morse, pembicaraan yang terlalu cepat masuk ke arah itu biasanya merupakan tanda bahwa seseorang sedang menguji apakah lawan bicara terbuka untuk koneksi lebih dari sekadar pertemanan. Ini menjadi berbahaya karena membuat batas menjadi kabur. Ketika seorang pria tidak menegaskan batas, maka percakapan seperti ini bisa meningkat menjadi interaksi yang lebih berani, hingga akhirnya masuk ke hubungan fisik yang tidak lagi bisa ditarik mundur. Edukasi tentang pentingnya komunikasi yang sehat dan sadar batas sangat dibutuhkan dalam konteks ini. Ketiga,
sering membuat perbandingan dan menurunkan citra pasangan kita. Wanita yang berniat menjalin hubungan terlarang kerap menggunakan strategi manipulatif. Salah satunya dengan membuat perbandingan antara dirinya dan pasangan pria tersebut. Pernyataan seperti, "Aku sih kalau punya suami kayak kamu gak akan disia-siain," atau "Dia beruntung banget, tapi kayaknya dia gak tahu cara menghargaimu," adalah contoh klasik yang sering dijumpai. Tujuan dari ucapan-ucapan ini adalah untuk menanamkan keraguan pada pria terhadap pasangannya, sehingga membuka celah emosional. Psikolog hubungan dari University of Washington, Dr. John Gottman menyatakan bahwa keraguan terhadap pasangan seringkali bukan berasal dari fakta, tapi dari narasi pihak ketiga yang memanipulasi emosi. Ketika seorang pria mulai membandingkan istrinya dengan wanita lain secara tidak adil, maka benih ketidakpuasan mulai tumbuh. Inilah saat di mana seorang pria bisa tergoda untuk menjalin koneksi dengan orang yang dianggap lebih memahami dirinya. Memahami bahwa semua hubungan memiliki tantangan dan tidak ada pasangan yang sempurna adalah salah satu benteng yang bisa mencegah pengaruh manipulatif seperti ini. Keempat, menciptakan kesempatan untuk bertemu secara intens berdua. Kode lain yang perlu diwaspadai adalah ketika wanita mulai secara aktif menciptakan momen agar bisa berdual dengan pria yang sudah memiliki pasangan. Ajakan makan malam, minum kopi setelah jam kerja, hingga liburan atau perjalanan kerja yang kebetulan satu arah. Bisa jadi bukan sekadar kebetulan, apalagi jika momen ini diciptakan secara berulang dan dalam suasana yang memungkinkan munculnya kemesraan emosional. Menurut psikolog klinis Dr. Ramani Durvasula, kedekatan fisik yang intens secara berulang dapat membentuk kedekatan emosional yang kemudian beresiko berlanjut ke hubungan fisik. Proses ini disebut sebagai emotional grooming, di mana seseorang secara perlahan membangun kepercayaan dan ketergantungan emosional. Pria yang tidak menyadari strategi ini akan dengan mudah terjebak karena awalnya terlihat sebagai hubungan kerja atau pertemanan biasa. Penting bagi setiap individu dalam hubungan untuk memiliki komitmen pribadi dan kesadaran situasional agar bisa menjaga batas. Kelima, menjadikan diri sebagai tempat pelarian emosional. Salah satu bentuk kode tersamar namun sangat berbahaya adalah ketika wanita menjadikan dirinya sebagai tempat curhat atau pelarian emosional dari pria yang sedang mengalami konflik dalam rumah tangga atau hubungan. Mereka hadir sebagai pendengar yang penuh empati, menampung keluh kesah, memberi saran, hingga memberikan pelukan emosional. Situasi ini membentuk koneksi yang kuat dan membuat pria merasa lebih dihargai dan dipahami dibanding pasangannya. Dr. Shirley Glass dalam bukunya Not Just Friends menyebutkan bahwa perselingkuhan emosional seringkali dimulai dari relasi curhat yang terlalu dekat dan tanpa batas. Ketika masalah rumah tangga justru diceritakan ke pihak luar dan pihak luar itu secara emosional terlibat, maka resiko keterikatan meningkat drastis. Bagi pria, penting untuk menyadari bahwa pelarian emosional bukanlah solusi dan setiap masalah hubungan seharusnya diselesaikan dengan pasangan, bukan dengan orang lain yang bisa mengambil celah. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.